Pendidikan sejati. Pernahkah kita mendengarkan istilah ini? Apa itu pendidikan yang sejati? Berbicara tentang pendidikan yang benar, kita telah ikuti pembahasan ini sejak bagian pertama. Saat ini kita masuk kepada landasan pendidikan sejati. Apakah landasan pendidikan yang sejati dari pendidikan yang kita telah pelajari selama ini, yaitu pendidikan yang benar? Mari kita ikuti bersama-sama. Kasih, landasan penciptaan, dan penebusan adalah landasan pendidikan yang sejati. Ini dijelaskan dalam hukum yang diberikan Allah sebagai pedoman kehidupan. Hukum yang pertama dan besar ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Lukas 10 ayat 27. Ini adalah aspek pertama dari landasan pendidikan sejati. Mengasihi Dia, oknum kekal yang Maha Tahu dengan segenap kekuatan, pikiran, dan hati, berarti perkembangan setiap kekuatan yang tertinggi. Itu berarti bahwa pada segenap jiwa raga, tubuh, pikiran, dan jiwa, citra Allah harus dipulihkan. Sama seperti hukum yang pertama, begitu pula hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Kita masih dengan aspek pertama, landasan pendidikan sejati, yaitu kasih. Hukum kasih menuntut pengabdian tubuh, pikiran, dan jiwa demi pelayanan terhadap Allah dan terhadap sesamanya, yaitu sesama manusia. Dan pelayanan ini sambil menjadikan kita berkat bagi orang lain, mendatangkan berkat paling besar kepada kita sendiri. Sifat tidak mementingkan diri mendasari semua perkembangan yang sejati. Melalui pelayanan yang tidak mementingkan diri, kita menerima pemeliharaan setiap kemampuan yang tertinggi. Semakin lama, kita semakin penuh menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita layak untuk surga karena kita menerima surga dalam hati kita. Karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar. Sebagaimana yang kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Adam dan Hawa menerima pengetahuan melalui hubungan yang langsung dengan Allah, dan mereka belajar tentang Dia melalui hasil karyanya. Semua benda ciptaan dalam bentuk aslinya merupakan ungkapan pikiran Allah. Bagi Adam dan Hawa, alam ini penuh dengan hikmat ilahi. Tetapi oleh pelanggaran, manusia berhenti dari belajar tentang Allah melalui hubungan langsung dan selanjutnya melalui hasil karyanya. Itulah sebabnya saat ini kita belajar tentang Allah dari hasil karyanya, yaitu adalah ciptaannya. Bumi yang rusak dan cemar oleh dosa hanya samar-samar memantulkan kemuliaan kali. Syukurlah karena pelajaran-pelajaran utama tidak terhapus. Di atas setiap halaman buku besar hasil karya ciptaannya
tulisan tangannya masih dapat ditelusuri. Alam masih tetap berbicara mengenai penciptanya. Namun ungkapan-ungkapan ini baru sebagian saja dan tidak sempurna. Dan di dalam keadaan kita yang berdosa, dengan kekuatan yang lemah dan pandangan yang terbatas, kita tidak sanggup menafsir dengan tepat. Kalau kita perhatikan para ilmuwan, ilmu pengetahuan alam atau dokter, mereka hanya mempelajari satu bagian kecil dari ciptaan Tuhan. Contohnya, mereka belajar tentang mata, yang adalah satu bagian kecil dari tubuh manusia. Mereka perlu bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Sampai mereka tutup usia sekalipun, mereka tidak mampu mempelajari semua tentang apa yang mereka tekuni sepanjang hidup. Kenapa? Kita adalah manusia yang terbatas. Dan apa yang Tuhan sudah ciptakan adalah hal yang sangat besar, sangat luas. Yang kita yang adalah manusia, yang punya kemampuan terbatas, tidak akan pernah mampu mempelajari pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan miliki, yang adalah sumber pengetahuan, yang adalah pencipta alam semesta. Kita memerlukan pernyataan yang lebih lengkap tentang dirinya yang diberikan Allah dalam firman-Nya yang tertulis. Ada begitu banyak hal yang kita perlu pelajari, dari sumber pengetahuan si pencipta alam semesta, yaitu Tuhan. Kita akan terus mempelajari tentang landasan pendidikan sejati untuk aspek yang selanjutnya di episode berikut. Sampai bertemu minggu depan.